Shalom, salam kebenaran memerdekakan. Viral kabar ya, ada penolakan pendirian gereja di kota Cilegon, Kabupaten Banten ya, di Jawa Barat. Luar biasa. Ada banyak komentar, ada banyak kata-kata yang dilontarkan, pro dan kontra di seputaran kasus pelarangan pendirian gereja di kota Cilegon. Tentu itu adalah sebuah hak asasi demokratis. Buat teman-teman sekalian, aku mau sampaikan pikiran Kristus. Alkitab mengatakan untuk menggunakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus dimasukkan menjadi pikiran kita. Kristus adalah sebuah pribadi. Dan Kristus memiliki kekuasaan yang tinggi, tertinggi di atas segala kuasa. Karena namanya diberikan di atas segala nama. Itu Alkitab mencatat. Dan kita berpegangan pada Alkitab. Yang mau saya sampaikan adalah, apakah yang dipikirkan Kristus terhadap kasus pelarangan pendirian gereja di Cilegon? Ada beberapa ya ayat Alkitab yang sangat mendukung ya. Kita tahu Taurat itu baik jika tepat penggunaannya. Yang persis yang saya dapatkan yang membuat damai sejahtera di hatiku adalah Kristus tahu akan hal ini. So why? Kristus membiarkan ini terjadi karena ini baik sekali. Ini baik sekali ya. Setiap mata, setiap pikiran tertuju kepada penolakan. Jadi atensi, jadi perhatian. Ini hal yang positif yang Tuhan inginkan. Ada banyak kaum yang non-Kristen melihat lah orang Kristen ini dilarang nggak ribut gitu, nggak bikin yel-yel atas nama Tuhannya untuk serang, lawan, nggak begitu. Karena Tuhannya beda, yang dia sembah beda. Yang dia sembah adalah Raja di atas segala Raja, yakni Yesus. Dan saya mau sampaikan, satu-satunya Tuhan adalah yang namanya Yesus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan, sebab salah satu ciri Tuhan adalah dapat disembah dengan segala bahasa manusia. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi kalau tidak bisa disembah dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi mari saya mau encourage teman-teman semuanya, semangati ya. Yang terbaik yang dilakukan dalam hal ini bukan bersungut-sungut, akan tetapi mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita mengucap syukur sehingga damai sejahtera di hati Anda, hati saya itu meningkat. Dan dengan mengucap syukur berarti kita melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita lakukan. Nah, sehingga Tuhanlah yang berperang menggantikan kita di alam roh. Tapi memang hal itu bukan berarti mencegah teman-teman, para pengerja, para pendeta dan ya semuanya perangkat gereja ya untuk tidak berbuat untuk melobi-lobi pemerintahan dan sebagainya. Itu sangat perlu. Lengkapi administrasi yang dia minta, apapun yang dia minta ya usahakan dikasih saja. Berikanlah hak raja menjadi apa yang menjadi hak raja. Dengan demikian orang akan melihat Tuhan mereka hidup. Dan memang Tuhan kita hidup. Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Dia hidup. Dan Roh Kudus Yesus utus hidup bersama kita di hati kita begitu. Disitulah bedanya. Dan orang-orang akan melihat ini ada penginjilan yang ya bisa dikatakan tidak disengaja oleh kita.
Tapi dengan sikap Injili yang kita lakukan, kita mengampuni, kita tidak ribut. Nah, tentu ya lobi-lobi administrasi itu hal yang berbeda, itu tetap harus dilakukan. Itu adalah sikap yang rajani, mari kita lakukan. Saya mendukung para pengerja gereja dan staf-stafnya itu untuk ya lobi administrasi kepada pemerintahan sebagai eh, pemerintah itu adalah pilihan Tuhan. Seperti itu. Nah, di sisi lain, oleh karenanya, banyak orang-orang akan melihat Tuhan mereka hidup dan mereka tertarik kepada kekristenan. Dan mereka akan bertanya-tanya, Tuhan orang Kristen, sudah banyak yang mengatakan Tuhan orang Kristen. Kalau kau memang benar-benar Tuhan, masuk hatiku, tolonglah saya. Dan mereka diselamatkan. Jadi dengan sikap kita, orang-orang banyak bisa diselamatkan. Yaitu orang-orang yang dikenan Tuhan. Atau orang-orang yang, dan juga orang-orang yang berpikir secara waras, secara rasional. Karena dia melihat Tuhan yang hidup yang disembah oleh orang Kristen. Enggak langsung teriak, haleluya bunuh, haleluya lawan, enggak begitu. Kayak pihak tertentu ya yang menyebutkan yel-yel agamanya sama dengan waktu ibadah, sama dengan waktu ngebom, sama dengan yel-yel waktu ibadah, sama dengan waktu yel-yel untuk demo, untuk bakar sana bakar sini. Itulah bedanya kekristenan. Kekristenan itu adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Kita harus terang, harus jadi terang. Dengan cara kita nggak ngomel, ya dengan cara ya orang yang kepenuhan Roh Kudus, yaitu orang yang melakukan firman Tuhan, mengucap syukur. Di satu sisi. Tentu di sisi lain seperti yang saya katakan adalah lobi-lobi ya kita dukung dalam doa, semangat, kalau perlu dengan berkat rupiah untuk ya mungkin ada yang perlu dipersembahkan